Dulu, di suatu daerah lereng Gunung Merbabu, tinggallah seorang wiku yang terkenal arif, sakti, bijaksana, berbudi pekerti luhur, dan berjiwa sosial. Setiap saat, ia memberikan pertolongan bagi yang memerlukan. Tidak hanya itu, ia juga memberikan tuntunan bagi masyarakat agar tercipta kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan. Sang wiku tinggal bersama putrinya bernama Dewi Nawangsi. Semakin lama, nama sang wiku semakin tersohor di seluruh penjuru wilayah, hingga terdengar pula ke kerajaan Pengging yang dikuasai Prabu Kusumawicitra. Kemudian sang Prabu memiliki niat untuk membuktikan kebenaran tersebut. Maka segeralah sang Prabu mengutus putranya yang bernama Pangeran Citrasoma untuk pergi ke lereng Gunung Merbabu menemui sang wiku tersebut. Dan bila memang ada, Pangeran Citrasoma harus berguru kepadanya. Dengan niat yang menyala-nyala, Pangeran Citrasoma diiringi oleh 2 orang adiknya. Saat sampai di sebuah lereng, ia bertemu seorang gadis yang cantik jelita. Kemudian Pangeran Citrasoma mendekati gadis tersebut. Namun, gadis tersebut kemudian berlari menuju sebuah padepokan dengan rasa ketakutan, karena ia mengira akan diganggu oleh orang jahat. Tentu saja Pangeran Citrasoma mengejarnya. Sesampainya di padepokan, gadis tersebut masuk. Kemudian Pangeran Citrasoma ingin menyusul ke dalam. Ia tidak diperkenakan masuk. Ia harus izin terlebih dahulu. Setelah itu, ia diperkenakan masuk. Kemudian mereka saling memperkenalkan diri, dan ternyata gadis tersebut anak dari seorang wiku. Kemudian Pangeran Citrasoma mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya. Sang pangeran diterima menjadi murid sang wiku. Selang beberapa hari kemudian, datanglah seorang aulia yang menamakan dirinya Syekh Maulana Malik Ibrahim Maghribi. Kemudian aulia tersebut mengutarakan maksudnya, yaitu akan menyebarkan ajaran Islam di daerah tersebut. Sang wiku memperbolehkannya, kemudian akhirnya membawa semua penduduk untuk mempelajari agama Islam. Hari demi hari berlalu. Kemudian Pangeran Citrasoma mengutarakan isi hatinya kepada wiku, bahwa ia menaruh hati pada Dewi Nawangsi. Sang wiku tidak segera menjawabnya. Ia meminta petunjuk dari Syekh Maulana Malik Ibrahim Maghribi. Setelah mendapatkan saran itu, maka sang wiku segera menjawab lamarannya, bahwa ia menerima lamaran Pangeran Citrasoma, dengan syarat Pangeran Citrasoma harus membuat mata air yang bisa digunakan untuk kehidupan orang banyak. Setelah menerima jawaban tersebut, pulanglah Pangeran Citrasoma untuk berbicara kepada ayahnya. Sesampainya di kerajaan Pengging, sang Prabu merestui hubungan mereka. Kemudian sang Prabu memberi petunjuk bahwa Pangeran Citrasoma harus bertapa 40 hari 40 malam, dan meminta bantuan Raja Jin yang bernama Prabu Karawa. 40 hari 40 malam berlalu, dengan berbagai godaan, dan akhirnya Raja Jin tersebut muncul dan menyanggupi permintaan sang pangeran. Selang beberapa hari kemudian, muncullah mata air di dekat tempat pertapaan Pangeran Citrasoma. Kemudian segeralah ia memberi kabar kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim Maghribi. Setelah mendengar kabar tersebut, Syekh Maulana Malik Ibrahim Maghribi dan wiku segera datang di mana mata air itu muncul, dan tersungkurlah mereka. Keanehan pun terjadi setelah diamati air yang memancar tersebut tidaklah lurus, namun berlekuk menyerupai pendok keris. Kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim memberi nama Tuk si Pendok. Setelah itu, Pangeran Citrasoma memboyong Dewi Nawangsi ke kerajaan Pengging. Sepeninggal itu, masyarakat setempat berkeinginan membangun masjid. Mereka mulai mengumpulkan bahan bangunan yang dibutuhkan. Namun mereka tidak memiliki kayu jati yang akan dijadikan saka guru bangunan. Akhirnya Syekh Maulana Malik Ibrahim Maghribi mengutus seseorang ke kerajaan Demak untuk memohon bantuan. Tetapi apa daya pulang dengan tangan kosong, karena pada saat itu kerajaan Demak juga sedang membangun Masjid Agung Demak. Hal tersebut tidak menjadikan Syekh Maulana Malik Ibrahim putus asa. Dengan bahan seadanya, ia berusaha untuk dapat meneruskan membangun masjid tersebut. Setelah semuanya selesai, masjid tersebut diberi nama Pantaran atau Sebaya.
karena beriringan dengan pembangunan Masjid Agung Demak. Kemudian banyak orang yang menyebut Sang Wiku sebagai Ki Ageng Pantaran karena jasa-jasanya sangat berharga bagi masyarakat. Setelah meninggal, Ki Ageng Pantaran dimakamkan dan disemayamkan. Tempat untuk memakamkan Ki Ageng Pantaran diberi nama Makam Ki Ageng Pantaran. Kini makam tersebut terletak di Desa Candisari, Kecamatan Ampel. Begitu pula dengan putrinya. Sedangkan Syekh Maulana Malik Ibrahim Maghribi tidak dimakamkan di situ. Hanyalah benda-benda pusakanya saja. Sampai saat ini, tempat tersebut dijadikan sebagai tempat berziarah, dan setiap tahunnya diadakan tradisional buka luwur yang bertujuan melestarikan apa yang telah dimulai oleh pendahulu kita.